Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami mohon izin, saya Nur Hadi Sukmawalyo, Ketua APIK periode 2024-2026 yang bertindak sebagai moderator dalam acara webinar kita yang spesial di sore hari ini. Alhamdulillah untuk pembicara kita di kesempatan webinar kali ini, Dr. Aris Cahyadi Risdianto, kalau nama lengkapnya ya, sudah hadir di Ya, tengah-tengah kita. Terima kasih juga untuk para partisipan awal yang sudah hadir ya. Ada Kak Sabrina beserta putranya, ada Kak Rian juga ya yang sudah hadir. Dan seperti biasa kita harapkan berdasarkan yang sudah-sudah gitu ya. Nanti di tengah jalan bertambah gitu ya. Dan tapi uniknya itu nanti di bagian pertanyaan biasanya pada bisa nanya gitu ya. Padahal itu mungkin tidak kita sampaikan di awal gitu ya. biasa itu biasa. Ya biasa ya. Baik, saya mohon izin untuk menyampaikan dulu eh, sedikit apa namanya sisi dari pembicara kita ya. Bentar, share screen. Mana ya share screen? Jadi bingung ini. Kostum bukan. Oh oke, ini udah ketemu. Saya mohon izin Dok Aris ya untuk saya bacakan Ya, sisinya. ya, Mungkin tidak semua ya, tapi sedikit saja ya, ya. ya, Jadi Dr. Aris Cahyadi ini adalah staf akademik di Singapore Institute of Technology, peneliti senior di FCT Lab, kemudian juga penggiat open source, open solutions, dan juga APNIC Community Trainer. Untuk kontak email dan juga teleponnya ada di sini. Nanti bisa kita share ya kalau ya. diizinkan. Silakan, silakan. Ya, Oke, ya. Kemudian ya ini sedikit profilnya, mantan praktisi, mantan ya, oh ada mantan. ya, ya. Udah enggak sekarang. Oh udah enggak ya, makanya ini mungkin ada beberapa yang perlu diupdate, nanti mungkin bisa sambil cerita juga ya. Ya, 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 Tapi beliau ini kemudian bekerja sebagai staf akademik ya di SIT dan juga sebagai peneliti senior di FCT Lab. Sebelumnya juga bekerja sebagai peneliti senior di NUS ya, National University of Singapore, khususnya di National Cyber Security R&D ya, Laboratory NCL. Kemudian dulunya adalah alumni Guangzhou Institute of Science and Technology dari GIST ya di ya. kota Guangzhou di bidang ilmu komputer tahun 2013 sampai 2020. Nah, mungkin ada yang bertanya, oh S3 di Korea 7 tahun. Ya, ternyata tadi ada ini ya, Ada ceritanya. ada ceritanya itu kenapa bisa 7 tahun gitu ya. Nah, kemudian sebelumnya di ITB, S2 di Teknik Telekomunikasi, kemudian S1-nya di TELU ya, di Bandung juga S1 dan S2-nya ya, S1-nya di Teknik Elektro. Ya, pengalaman kerjanya ini sangat banyak sekali. Eh, saya pikir ada yang dikerjakan bersamaan mungkin Pak ya. Nanti bisa. Beberapa, bro. Ya, ya, beberapa Nah, dikerjaan bersama betul. karena biasanya memang programmer itu multitasking gitu ya. Ya, Bisa, bisa proyek ini, proyek itu, dan seterusnya gitu, sambil ngajar juga gitu ya. ya, betul. Ini bahkan pernah jadi administrator jaringan juga di Uridu, Qatar ya. Ini di Ya, Qatar atau remote, Pak? itu saya ke sana. Oh, di Qatar ya, toh. Jadi Ya, memang sempat tiga melamar. tahun setengah saya. Ini alhamdulillah sudah tidak di sana ya. Kalau sekarang di sana mungkin was-was juga, Pak ya. Mas juga nggak bisa pulang. Ada eh, ada rudal nyasar gitu ya. Oke, beberapa proyek penelitian pilihannya ya ini banyak sekali ya terkait dengan IT umumnya ya. Tapi juga nanti bisa cerita mungkin ya di bagian apanya sih kayak IT, ICT itu kan luas banget ya. Betul. Kalau kita bicara 5G ini juga di bagian apanya juga mungkin bisa cerita nanti ya lebih jauh. Ya, Publikasi pilihan ini hanya sebagai penulis pertama ya tentunya masih banyak publikasi yang lain-lainnya. Pengalaman mengajar dan menjadi pembicara ya. Ada tentang wireless communication, ada cyber security fundamental, ada network security, ada computer networking, cloud and distributed computing. Pokoknya udah ngelotok lah kayaknya nih tentang IT dan cyber security and hal-hal yang terkaitnya ya.
Insya Allah nih kita bersyukur sekali ya bisa kedatangan narasumber yang luar biasa dan mungkin nanti bisa sambil dijelaskan juga ya oleh eh, Dr. Aris ya terkait dengan eh, penelitian beliau dan juga mungkin untuk acara kita sore hari ini ya itu kan judulnya juga agak unik ya kalau teman-teman atau para peserta yang sudah hadir ya. Learning Real World Problems Through Playgrounds and Collaboration. Yang saya ngerti cuma playgroundnya aja Pak, karena saya punya anak, jadi playground itu perosotan Nah, gitu itu ya. ada ceritanya nanti itu. Kenapa Ah, saya pilih nama playground itu ada ceritanya playground, nanti. nah makanya. Karena yang saya ingat dari judulnya playground, oke kita akan main-main lah intinya gitu ya. Ya, ya, ya. Ya. Oke, baik tanpa harus berpanjang lebar, kami persilakan Dr. Aris untuk menyampaikan presentasinya. Dan mungkin nanti kita bisa gali lebih jauh ya di bagian Q&A ya. Dan kita rencanakan selama 1 jam ini Pak untuk waktunya Pak. Kami persilakan Oke, Dr. Aris. siap. Oke, terima kasih atas waktunya dan undangannya juga dari Apik ya. Ya, dulu saya waktu di Korea juga tadi sudah saya sampaikan, saya pernah dengar ada Perpika, ada beberapa macam organisasi. Cuma karena waktu itu saya kebetulan lagi sibuk, ya research dan kemudian dengan keluarga juga. Nanti saya ceritakan juga kenapa ada ceritanya juga. Kita Jadi butuh banyak cerita Pak. iya tidak sempat untuk apa aktif di organisasi yang di Korea. Terus kemudian juga eh, saya sebenarnya dapat kontak itu dari Pak Redi. Karena Redi itu sedang apa bekerja di FC Lab di mana saya juga menjadi bagian dari lab tersebut. Kemudian saya dikenalkan dengan Pak Romel dan mungkin akhirnya diundang untuk mengisi webinar ini. Oke, saya coba share screen ya. Oke, apakah bisa terlihat? Sudah Pak, sudah terlihat playgroundnya. Oke, oke ya. Jadi ini playground saya. Jadi ini playground anak saya sebenarnya. Jadi waktu saya di JIS itu ini pemandangan apartemen saya itu ini. Jadi waktu itu kalau pas lagi salju memang apa sangat bagus. Jadi ya salah satu yang kita bisa nikmatin di sana yaitu salju tadi itu. Yang sampai sekarang anak saya pun uh, apa pengen lagi datang ke sana untuk hanya main salju. Oke, jadi saya seperti yang disampaikan saya alumni JIS. Saya masuk tahun 2013, kemudian selesai tahun 2020. Selesai itu artinya saya dapat ijazah ya. Tapi kalau studinya sendiri saya selesai tahun 2018. Saya pulang karena waktu itu keluarga harus pulang karena sesuatu hal. Terus kemudian dan nggak mungkin kalau saya harus pulang balik ke apa namanya Indonesia Korea. Kemudian waktu itu saya minta break uh, sekitar 1 atau 2 semester ya karena waktu itu saya tinggal menunggu jurnal karena kampus saya menyarankan harus mempunyai 2 jurnal yang terindeks waktu itu SAI ya. Jadi saya harus menunggu itu. Tapi di tengah-tengah saya juga apa namanya dapat pekerjaan, alhamdulillah. Cuma nggak di Indonesia, walaupun saya coba di Indonesia. Ya akhirnya saya kerjakan remote, jadi sambilan gitu ya. Akhirnya dari tahun 2018 sampai 2020 saya bisa menyelesaikan studi saya, gitu ya. Jadi intinya saya ingin cerita bagaimana ide dari playground dan kolaborasi itu bisa menjadi sesuatu yang menurut saya sangat penting, terutama untuk karir saya saat ini atau untuk posisi saya saat ini, di mana banyak sekali problem di dunia nyata ya, yang tidak mudah untuk diselesaikan karena kurangnya tempat untuk istilahnya bermain-main atau mencoba-coba seperti itu.
Kemudian ya ini sedikit eh, disclaimer apa ya? Istilahnya semacam notes ya bahwa prestasi ini tidak ada hubungannya dengan mungkin dengan pandangan semua orang terhadap Korea atau terhadap sesuatu pekerjaan tertentu atau termasuk official apa ya istilahnya pendapat resmi dari eh, company atau institusi yang sekarang atau yang sebelumnya. Jadi ini murni dari ide atau pendapat saya pribadi. Oke, kemudian ini outline-nya saya bagi menjadi 3 bagian. Jadi yang pertama itu lebih ke arah apa istilahnya menjelaskan bagaimana kondisi saya saat itu yang tiba-tiba menjadi dari apa istilahnya bisa mendapatkan sesuatu yang sesuai yang dicita-citakan, tapi akhirnya harus berubah pikiran gitu ya untuk mencari sesuatu yang lebih menantang. Yaitu eh, kembali ke dunia akademik termasuk melakukan riset dan segala macam. Kemudian yang kedua itu bagaimana eh, pada waktu saya bersekolah itu saya sangat istilahnya gencar untuk melakukan semacam pembangunan testbed dan kemudian melakukan kolaborasi baik di Korea waktu itu atau di luar Korea, terutama di Asia Tenggara. Nah, kemudian terakhir ini mungkin lebih ke arah posisi saya saat ini, di mana kampus saya atau SIT lebih mengutamakan apa yang disebut dengan applied learning dan applied research, yang nanti mungkin bisa kita diskusikan pada slide-slide setelahnya. Oke, sekarang mulai yang pertama ya. Jadi nanti apa namanya eh, eh, jangan terlalu kaget atau mungkin semacam apa ya? eh, kalau bisa dibilang semacam sombong atau gimana, cuma ini pendapat saya pribadi karena pada waktu itu saya sudah bekerja apa lulus dari TELU, kemudian sudah bekerja di Jakarta mungkin sekitar 5 tahun lebih, kemudian sudah apa namanya istilahnya mempunyai skill yang cukup apa namanya mapan gitu ya. Nah kemudian mendapat kesempatan untuk bekerja di luar negeri, di mana waktu itu saya bekerja di perusahaan telekomunikasi yaitu Kata Telkom atau sekarang mungkin dibilang atau disebutnya sebagai Orido Telkom. Jadi waktu itu apa namanya waktu saya lulus dari Telkom University itu pada waktu itu mimpi saya tidak lain adalah harus bekerja di perusahaan telekomunikasi. Ya karena apa namanya belum rezeki ya. Jadi waktu itu saya uh, daftar di perusahaan telekomunikasi di mana ya di Indonesia, baik di Telkom, Telkomsel, kemudian di XL itu tidak belum terima. Tapi karena waktu itu saya bekerja di Jakarta, kemudian bekerja di vendor yang apa namanya membantu atau mensupport perusahaan telekomunikasi, akhirnya saya dapat jalan untuk bekerja di Kata Telkom dengan jalur yang agak tidak mulus gitu ya, karena prosesnya juga apa, cukup lama dan apa uh, modelnya juga tidak sesuai yang direncanakan. Pokoknya intinya adalah waktu itu salah satu mimpi saya untuk bekerja di perusahaan telekomunikasi tercapai, bahkan bisa bekerja dengan istilahnya lingkungan yang heterogeneous karena waktu itu bekerja dengan orang bule, kemudian ada orang Arab sendiri, kemudian juga banyak orang kita dari Indonesia dan juga dari beberapa macam negara Asia gitu ya. Kemudian terus terang posisinya juga sesuai dengan basic pengalaman kita atau pengalaman saya gitu ya. Knowledge juga sama karena sesuai dengan
apa istilahnya degree saya ya. Jadi degree saya sebagai telekomunikasi engineer. Kemudian eh, kerjanya juga waktu kerjanya juga sangat fleksibel atau mungkin relax gitu ya. Jadi kalau dulu itu kita berangkat jam 7 pulang jam 3. Bahkan kalau misalnya Ramadan itu lebih 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 bagus lagi, lebih ini lagi dia dari jam berapa? Dari jam mungkin setengah 9 jam 9 pulang jam 2 atau bisa lebih singkat lagi. Jadi waktu itu sebenarnya eh, apa namanya secara secara karir mungkin itu salah satu posisi atau salah satu eh, pekerjaan ideal yang waktu itu saya mimpikan gitu ya. Nah kemudian ya saya setelah kerja selama sekitar 3 tahun lebih kemudian agak galau nih. Galau artinya karena waktu itu saya di hire itu untuk karena kan waktu itu saya jurusan telekomunikasi tetapi saya waktu itu aktif di lab komputer. Jadi secara teknologi saya ngerti antara telekomunikasi network kemudian dengan komputer network, jadi IP network. Nah, kemudian saya ikut proyek di Indonesia yang bisa untuk apa istilahnya memigrasi dari uh, network telkom ya, telekomunikasi yang pure telekomunikasi legacy gitu ya, menjadi teknologi menggunakan IP network. Nah, kemudian saya di hire ke waktu itu ke Kata Telkom juga sebenarnya untuk mirip proyek yang sama gitu ya. Saya di hire untuk membantu migrasi dari legacy Telekom network ke IP network waktu itu. Nah, waktu itu setelah migrasi saya bingung juga. Ini udah selesai semua udah IP network, kemungkinan belum ada lagi teknologi yang mungkin bisa dieksplor lebih lanjut gitu. Kemudian karena kerja di apa NOC ya, kemudian apa namanya merasa bosan lah. Jadi tiap hari mengerjakan kerjaan yang sama. Kemudian juga kalau mau berinovasi atau mau melakukan semacam uh, testing-testing dan segala macam itu sangat terbatas. Yang tadi karena waktu kerjanya fleksibel, sebenarnya waktu itu saya punya banyak waktu lowong ya. Cuma tidak mampu mempunyai atau bikin sesuatu apa pekerjaan yang sangat penting gitu ya. Nah, yang terakhir ya mungkin ada sedikit personal issue ya nanti saya mungkin bisa share lebih lanjut. Ya, ya akhirnya uh, apa setelah dipikir-pikir akhirnya memutuskan untuk apa namanya yang namanya back to campus. Jadi karena waktu itu saya sekarang udah IP network semuanya, kemudian saya harus menemukan sesuatu yang menarik buat saya. Kemudian saya menemukan suatu teknologi baru atau yang disebut dengan software defined networking karena waktu itu saya boleh dibilang apa cukup apa ya cukup menjadi apa ya karena pekerjaannya semua di bidang network ya. Jadi saya cukup memiliki passion yang tinggi ya. Jadi untuk melanjutkan belajar tentang network, kemudian saya mendengar teknologi yang disebut dengan SDN, Software Defined Networking, dan saya pikir, oke, mungkin saat ini adalah saat yang tepat untuk saya belajar kembali, gitu ya. Nah, kemudian ternyata begitu saya apa kembali ke kampus, waktu itu masuk S2 di ITB, ternyata saya ketemu dengan nggak berapa ya, banyak sebenarnya teman-teman yang sebenarnya mempunyai hal yang sama, pengen belajar lagi atau kemudian juga ada beberapa yang diarahkan oleh perusahaannya untuk melakukan studi lebih lanjut gitu. Dan yang paling penting yaitu ya di situ juga saya bertemu dengan istri saya, oke, yang sampai sekarang saat ini juga masih mendukung saya untuk melakukan pekerjaan yang saya tekunin saat ini. Oke, kemudian setelah selesai S2, saya sebenarnya tidak pernah menyangka kalau harus melanjutkan S3 gitu ya.
apalagi di Korea, karena waktu itu saya kebetulan bukan ditawarin, melihat tawaran untuk melanjutkan S3 di Australia, kemudian ada di Jerman, dan yang ketiga waktu itu kalau nggak salah di Jepang. Cuma yang sudah positif ini sebenarnya di Australia dan di Jerman. Ya, Australia ini saya udah dapat profesor udah oke, topes sudah oke. Cuma waktu itu saya tidak dapat rekomendasi untuk beasiswa. Dan kemudian dicoba diarahkan ke beasiswa dari Australia juga, karena belum di sana, saya juga susah gitu. Padahal semua LOA dan segala macam paperwork sebenarnya semua sudah ada dari kampus di Australia. Waktu itu kampusnya di UNSW. Kemudian yang di Jerman waktu itu saya sudah dapat supervisor di Karlsruhe, ada perusahaan ada kampus di di Jerman, dan waktu itu saya sudah merencanakan untuk apply di EAD, jadi ada scholarship pemerintah Jerman. Cuma waktu itu karena waktu itu saya tidak punya pekerjaan istilahnya ya, karena waktu itu saya memang keluar dari pekerjaan saya, akhirnya susah untuk mendapatkan rekomendasi untuk mendapatkan beasiswa di AAD. Nah kemudian tanpa sengaja saya jumpa dengan supervisor saya waktu itu di Indonesia. Dia lagi jalan-jalan untuk ya tadi bikin testbed gitu ya, atau playground yang saya bilang tadi. Nanti saya akan jelaskan bagaimana desainnya untuk playground tadi itu. Kenapa supervisor saya dari Korea datang ke Indonesia hanya untuk istilahnya mendeploy testbed tadi itu. Nah kemudian waktu saya diskusi dengan beliau, secara umum topiknya mirip dengan yang saya inginkan, dan kemudian dengan tanpa pikir panjang dia bisa ngasih saya letter of acceptance, kemudian juga scholarship dari untuk pemerintah Korea, kemudian juga tidak memerlukan rekomendasi dari institusi di Indonesia. Jadi waktu saya tidak dapat rekomendasi dari mana mana aja, itu pure dari profesor saya di Korea, dan waktu itu ada pembimbing saya untuk sekedar memberikan semacam uh, apa uh, dukungan lah untuk melanjutkan studi di Korea. Cuma waktu itu adalah perjuangannya adalah karena topik yang saya akan tekunin itu dia lebih cenderung ke computer science daripada ke electrical engineering. Karena waktu saya join JIS itu electrical engineering dan computer science itu jadikan satu. Cuma pada waktu saya sudah masuk, ternyata topik yang saya tekunin ini lebih ke arah computer science. Jadi waktu itu saya harus mengulang beberapa mata kuliah yang saya belum pernah ambil di S1 atau S2, karena background-nya adalah engineering. Sedangkan di sini waktu S3 saya background-nya menjadi computer science. Jadi saya habiskan waktu sekitar 5 semester ya, 5 semester itu untuk ambil mata kuliah computer science. Ya semacam AI, kemudian ada machine learning, ada discrete analysis dan sebagainya macam. Oke. Oke. Untuk menyingkat waktu, setelah 7 tahun itu, atau mungkin setelah sekitar 5 tahun saya di Korea, terus terang saya mendapatkan achievement ya. Jadi yang paling penting, atau yang paling penting sebenarnya, yang paling nyata adalah saya dapat ijazah S3 dari Korea. Ya, tapi menurut saya itu bukan yang paling penting atau bukan yang paling pertama, ya. Jadi yang paling menurut saya ijazah ini adalah paling penting ketiga. Yang kedua adalah ini. Jadi
ini adalah beberapa, ini profesor saya, mungkin yang di tengah ini. Ini profesor saya, kemudian beberapa ini adalah co-supervisor. Jadi waktu itu tesis saya itu profesor utamanya dari Korea, kemudian di profesor saya dari Korea yang ini, kemudian co-supervisor saya itu ada dari Malaysia, kemudian ada juga yang dari Taiwan. Jadi menurut saya salah satu achievement yang menurut saya lumayan besar adalah ya saya mendapatkan supervisor saya yang cukup membantu saya untuk melakukan studi saya, kemudian bahkan masih bisa bekerja sama atau masih bisa saling berkomunikasi mengenal satu sama lain sampai sekarang. Jadi kalau boleh dibilang mungkin sudah hampir sekitar berapa 12 tahun lebih ya. Jadi kita masih tetap berkomunikasi, kadang-kadang masih melakukan proyek bersama. Gitu. Oke, dan ada yang bisa tebak achievement yang paling besar? Yaitu waktu saya di Korea, alhamdulillah saya dapat 2 anak, laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya lahir di Korea. Jadi ya, itu menurut saya yang achievement yang paling besar, karena di sela-sela dengan kesibukan saya sebagai mahasiswa S3 di Korea dengan tekanan yang mungkin bisa dirasakan sendiri gitu ya. Saya masih bisa membantu istri saya untuk mengurusi atau kelahiran 2 anak saya di Korea. Jadi itu ya menurut saya yang paling achievement yang paling besar untuk saya pribadi. Oke, kemudian kita akan lanjut ke diskusi selanjutnya. Ini lebih berdiskusi tentang pada waktu saya menjalankan studi S3 itu, ini yang saya sebenarnya saya kerjakan, bangun playground, oke, dan kemudian melakukan kolaborasi. Jadi S3 saya tidak hanya melingkupi di lab gitu ya, di lab saya di Korea, tetapi mempunyai istilahnya tempat permainan yang lebih besar. Jadi yang menurut saya itu lebih menarik konsepnya, karena kalau kita mau belajar seperti di dunia nyata, kita tidak bisa hanya belajar dengan sekelas atau dengan selevel lab saja. Kita harus mempunyai sesuatu yang lebih besar dari itu. Oke, sekarang sebenarnya bagaimana sih ide tersebut muncul? Jadi pada waktu itu seperti yang saya sampaikan tadi, saya ketemu dengan profesor saya di Indonesia, kemudian kita berdiskusi dan akhirnya dia bilang ke saya, kalau kamu mau lihat apa yang dia kerjakan, kemudian apakah kamu tertarik apa tidak, dia minta saya untuk join project ini. Namanya adalah OF18 Project. Jadi waktu itu ada semacam pemberi dana penelitian dari Eropa, dikasihkan ke negara-negara di Asia melalui organisasi yang namanya TAIN, Trans Eurasia Internet Network. Kemudian dari TAIN itu dananya dibagi-bagikan ke beberapa kampus-kampus di Asia gitu, dan salah satunya yang menerima adalah kampus saya waktu itu, supervisor saya yang mendapatkan, kemudian dia menginisiasi proyek tersebut. Nah, sekarang apa sih proyek OF10 itu? Jadi intinya adalah seperti tadi yang saya bilang tadi, kalau kita ingin punya
tempat bermain yang mendekati dengan dunia nyata, kita harus membuat suatu testbed atau playground yang mirip dengan dunia nyata. Nah, jadi apa namanya organisasi yang saya ceritakan tadi, TEN itu atau sekarang namanya adalah Asia Connect, itu mencoba untuk menghubungkan beberapa atau banyak entitas research di Asia gitu ya, melalui sebuah jaringan yang menurut saya skalanya hampir sama dengan skala apa namanya jaringan komersial yang sudah ada. Jadi kalau misalnya sebagai contoh di sini dari Singapura ke Hong Kong itu kalau dulu di komersial pakai 10 giga fiber gitu ya, TEN ini juga punya 10 giga fiber untuk menghubungkan antara Singapura dengan Hong Kong. Nah, kemudian dari situ disebar nanti ada ke ke negara-negara lain, beberapa network-network yang ada di negara tersebut, seperti misalnya di Indonesia juga ada, di Korea juga ada, di Taiwan juga ada. Nah, semua itu dihubungkan untuk menjadi sebuah playground yang cukup besar gitu ya, cukup merepresentasikan dengan kondisi dengan sekarang gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya apa sih yang diperlukan untuk membangun testbed atau playground yang seperti ini gitu ya. Tadi mungkin ada yang penasaran kenapa namanya playground bukan testbed ya. Jadi waktu itu idenya dari profesor saya adalah kalau testbed ini kan lebih terkesan istilahnya monoton atau formal gitu ya. Jadi orang sepertinya agak sungkan gitu. Nah, kemudian kita bikin ide bagaimana kita bikin suatu terminologi yang semua orang bisa mencoba akses gitu ya, dan mereka selama mereka memenuhi aturan yang kita terapkan dan kemudian resource-nya juga ada, mereka bisa boleh pakai gitu ya. Jadi kita waktu itu promosikan ke semua kampus-kampus yang ada di beberapa negara gitu ya. Kalau memang mau menggunakan testbed yang kita punya, silahkan, asalkan planningnya jelas, kemudian outputnya jelas, dan mungkin bagaimana tipe kolaborasi segala macam nanti kita diskusikan seperti itu. Oke, ya untuk melakukan deployment playground tersebut sebenarnya tidak sangat besar. Jadi sebenarnya karena waktu itu semua sudah computerized, semua sudah bisa masukkan ke dalam komputer. Jadi membangun testbed dengan skala besar tersebut sebenarnya tidak susah. Nah, ini salah satu contoh di salah satu. Jadi kalau kita lihat di sini setiap negara ada kotak ya, ada kotak resources atau kita bilang resource sumber dayanya gitu ya, sumber daya komputasi. Sebenarnya di setiap negara itu hanya perlu ini aja. Jadi ada server, ada switch kecil, kemudian ada beberapa perangkat tambahan yang mungkin tidak begitu besar gitu ya. Jadi ini contoh di sebelah kiri ini di Thailand, yang di sebelah kanan ini di Malaysia. Nah, kita juga punya di Indonesia di ITB waktu itu. Kemudian ada juga di beberapa negara yang lain seperti Filipina, Pakistan, Vietnam dan sebagainya. Jadi resource-nya tidak begitu besar. Nah, kemudian agar mempunyai untuk menciptakan sesuatu yang menyerupai dengan kondisi jaringan komersial gitu ya, atau infrastruktur komersial, kita bikin suatu ide untuk melakukan monitoring dan operasi. Jadi kita anggap bahwa si playground ini, si testbed ini, anggap saja sebagai sebuah jaringan komersial gitu. Ya, kita harus monitor, kita harus lakukan semacam maintenance gitu ya.
Jadi kita harapkan bisa berjalan 24 jam dalam seminggu ya. Jadi intinya tidak boleh mati gitu. Karena uh, di beberapa kasus banyak beberapa peneliti gitu ya yang cukup mengandalkan resource ini untuk melakukan riset gitu. Oke. Nah, kemudian di atas playground tersebut kita melakukan experimentation, jadi melakukan percobaan gitu ya, bagaimana sebuah video stream bisa dikirim, ini contohnya, atau mungkin sebuah aplikasi IoT, kemudian ada aplikasi-aplikasi yang lain. Ini sebagai contoh kita melakukan stream dari server di mungkin di uh, Korea, kemudian ada juga server di mana di Indonesia, kemudian kita tangkap hasilnya akan seperti apa gitu. Dan kemudian kita juga bisa melakukan semacam fine tuning, apakah apa namanya apakah kualitas dari linknya perlu diperbaiki atau perlu di apa namanya diganti atau dioptimize dan segala macam. Jadi kita seakan-akan melakukan pekerjaan yang banyak dilakukan oleh para operator di dunia gitu. Oke, kemudian proyek tersebut alhamdulillah berjalan apa namanya berlanjut gitu ya, nggak cuma sampai di apa namanya di OF10 aja, kemudian ada OF10 Plus di mana kita menambahkan berbagai macam fitur, di antaranya kita menambahkan BGP router untuk lebih melakukan apa misalnya untuk memberi kesan bahwa ini sama dengan network yang ada di internet. Kemudian kita di OF10 kita tambahkan edge computing. Jadi di semua negara itu kita tambahkan suatu akses melalui Wi-Fi atau mungkin IoT. Jadi nggak cuma hanya server yang apa namanya terkoneksi melalui kabel. Jadi ada beberapa extension dari Wi-Fi atau IoT network gitu. Nah, kemudian setelah itu berjalan dengan apa lama gitu ya, sekitar mungkin boleh dibilang ini proyeknya mungkin sekitar hampir 5 tahun. Jadi waktu waktu saya pulang dari Korea pun sebenarnya proyek ini masih berjalan dan saya masih berpartisipasi. Nah, kemudian dari yang tadinya hanya beberapa orang, misalnya komunitasnya adalah kecil, kemudian dengan apa namanya dengan ya kemampuan untuk melakukan kolaborasi, kemampuan untuk melakukan apa namanya operasi dari playground itu sendiri, kita berhasil bawa beberapa atau lebih banyak komunitas peneliti yang ada di negara-negara lain. Ini salah satu apa namanya workshop yang kita adakan di Malaysia kalau nggak salah, itu yang apa namanya yang tadinya uh, kita hanya dari lingkungan Asia Tenggara, tapi alhamdulillah ada beberapa yang dari Korea, kemudian dari Pakistan, dari India, itu yang bergabung dengan kita. Gitu. Oke, sekarang setelah proyek ini selesai, waktu itu saya udah pulang dari apa dari Korea. Tadinya sih pengen berapa ya kembali ke kampung ya, istilahnya ingin membangun Indonesia, tetapi ya karena suatu lain hal tidak mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi di Indonesia. Kemudian waktu itu saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di Singapura. Jadi waktu itu NUS ini atau NCL ya ini, jadi labnya itu namanya NCL, sedang mencari semacam engineer ya. Jadi yang antara engineer dan researcher yang bisa melakukan apa ya melakukan istilahnya membangun infrastruktur
sekaligus melakukan eksperimen di atas infrastruktur tersebut. Jadi NCL ini adalah lab national lab yang dibiayai oleh pemerintah Singapura, NRF, kemudian ditaruhnya di NUS waktu itu. Jadi saya di-hire di bawah NUS, tetapi secara officialnya saya dipostkan di lab tersebut. Gitu ya. Jadi intinya bagaimana industri, government dan akademia itu bisa melakukan riset tentang cyber security menggunakan infrastruktur yang disediakan oleh NCL ini. Ya, kemudian di NCL ini saya fokus untuk bikin playground tadi ya, semacam testbed tadi untuk berbagai macam eksperimen. Jadi kalau misalnya kalau dulu waktu di Korea dengan Project OF10 itu lebih ke arah istilahnya large scale disebut testbed ya, ini lebih ke arah centralized yang semua ada di cloud gitu. Jadi kita punya data center mungkin sekitar 200 servers gitu ya. Jadi kita pengen bagaimana bikin si server ini jadi infrastruktur untuk playground gitu. Nah, karena kita risetnya adalah security, jadi kita waktu itu tidak mungkin kalau untuk dilakukan secara distributed karena takut bocor atau takut membahayakan yang lain. Jadi kita intinya adalah membuat suatu isolated playground ya untuk melakukan riset di security gitu ya. Yang pertama contohnya adalah bagaimana kita bisa melakukan testing masalah malware. Jadi untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya malware itu bisa menginfeksi, kemudian bisa menyerang, kemudian kapan bisa istilahnya menghancurkan suatu sistem gitu. Jadi intinya kita memang pengen melakukan eksekusi malware, tapi dengan suatu environment atau lingkungan yang terkontrol gitu. Nah, bagaimana caranya? Ini salah satu contoh bagaimana kita membangun suatu environment atau testbed untuk malware. Jadi waktu itu kita punya cloud security platform. Jadi waktu itu kita punya cloud system yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar mempunyai tingkat security yang sangat tinggi. Itu yang kita adopsi dari project namanya Titer Project. Kemudian kita install hypervisor atau virtual machine manager ya. Jadi kita nggak running di servernya sendiri, kita running di hypervisor. Kemudian dari situ kita menggunakan Windows Virtual Machines atau Linux Virtual Machines untuk melakukan eksekusi di malware itu sendiri. Kemudian kalau secara umum penampilan seperti ini, kita bisa akses servernya, kemudian kita punya hypervisornya untuk melakukan isolasi malware-nya, kemudian kita bisa lihat-lihat hasilnya. Oke, jadi kita memang sengaja menghasilkan si kliennya itu blue screen karena kita ingin mendapatkan informasi dari si klien itu pada waktu dia mengalami blue screen tadi. Jadi memang tujuannya adalah untuk meng-create proses yang disebabkan oleh malware tersebut. Nah, kemudian saya juga diminta untuk bangun testbed yang dapat digunakan untuk melakukan testing di smart grid. Jadi kalau smart grid itu semacam power system ya, tapi power system yang dikontrol dengan menggunakan komputer. Dan biasanya di komputer itu hanya di sentralnya, kemudian di infrastruktur powernya sendiri biasanya menggunakan atau yang kita sebut dengan OT, operational technology. Jadi komunikasi, koneksi dan segala macamnya itu ada
networknya sendiri gitu. Jadi pada waktu itu adalah bagaimana kita bisa membuat suatu testbed atau playground seperti yang ada di smart grid system. Terus bagaimana kita bisa, menggunakan sistemnya atau cara membuatnya? Yang pertama pasti kita membutuhkan power system, dan karena kita menjalankan semuanya di cloud, jadi tidak mungkin kalau kita harus mempunyai power system yang tersendiri. Kita menggunakan semacam power system emulator atau simulator yang kita sebut dengan Panda Power. Kemudian untuk automation network-nya atau yang saya sebut dengan OT tadi, mungkin ada yang sudah tahu bahwa di automation di factory biasanya kita menggunakan PLC. Kemudian karena untuk mengurangi kesulitan untuk mendapatkan PLC dari vendor, kita menggunakan OpenPLC. Kemudian untuk memberikan interaksi antara human ya, antara operator dengan power system, kita menggunakan SCADA. Mungkin ada beberapa yang pernah dengar menggunakan SCADA. Ini adalah bagaimana kita mengatur power system itu melakukan komputer gitu. So di situ ini salah contohnya. Jadi kalau di power smart grid atau di power grid itu biasanya tampilannya seperti ini. Jadi kita tahu kapan harus mematikan sebuah kran atau sebuah switch gitu ya. Hanya melakukan atau dengan melakukan tombol klik aja gitu. Nah, itu harus direpresentasikan oleh PLC, karena PLC ini sebenarnya yang bagian penting karena dia yang menerjemahkan antara dari elektrik ya menjadi mechanical. Kalau misalnya valve gitu ya, begitu dia posisi harusnya off gitu ya, nah dia langsung dia menutup krannya gitu ya. Atau kalau misalnya dia switch lampu, begitu si skadanya bilang matikan, nanti lampunya akan si PLC ini akan otomatis memutus aliran listrik dan segala macam. Kemudian untuk power systemnya sendiri kita menggunakan pada seperti saya bilang tadi dengan menggunakan Panda Power. Intinya itu murni software base, berbasis dengan Python. Jadi kalau ada yang kenal dengan Python mungkin bisa lihat namanya Panda Power. Kemudian dia bisa mengenerate semacam kondisi power generator dalam dengan berbagai macam distribusi atau dengan semacam kondisi yang mirip dengan bagaimana power generator itu bisa mengenerate power atau mendistribusikan power ke pelanggan-pelanggan. Oke, kemudian tidak berhenti di situ saja. Dengan teman-teman saya atau dengan kolaborator saya dari OF10 tadi, kita juga mencoba melakukan pembangunan testbed yang lain ya. Jadi waktu itu kita dapat funding dari Epinik, Asia Pacific Information Center. Kalau mungkin sebagai informasi, Epinik ini adalah organisasi yang membagikan IP public. Jadi kalau misalnya ada orang mau connect ke internet perlu IP public, jadi kita perlu subscribe ke Epinik. Nah, kemudian Epinik ini memberikan kan dia karena dia non-profit organisasi, jadi dia juga memberikan semacam funding gitu ya untuk beberapa researcher di sekitar Asia Pasifik untuk melakukan riset tentang network tersebut. Terus kita dapat 2 project. Yang pertama itu kita bikin suatu ini sangat sangat berhubungan dengan OF10 Playground yang saya bilang tadi. Tapi ini lebih ke ke teknologi yang lebih baru lagi menggunakan SDN. Kemudian bagaimana mengoptimasi sebuah internet exchange. Internet exchange itu tempat di mana semua operator internet bertemu, kemudian mereka saling membagikan rutenya kan.
karena semua operator akan punya rute yang berbeda-beda, jadi dia perlu suatu tempat untuk membagikan semua rute-rute yang dapat dialirkan ke para pelanggannya gitu. Nah, jadi intinya kita bagaimana melakukan optimisasi di Internet Exchange Point ini menggunakan teknologi semacam SDN. Nah, dari sini kemudian kita punya suatu playground yang kita bisa bagikan untuk dikerjakan oleh atau yang bisa digunakan oleh beberapa kolaborator kita yang ada di beberapa negara, ada di Thailand, di Vietnam, bahkan di mana tuh Myanmar, Laos dan segala macam, yang mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan akses tersebut. Harus boleh 2 menit lagi, Pak. Oh gitu. Saya Iya. masih banyak sih, nggak apa. Saya ya, kemudian ini proyek mirip ini tentang SDN, tapi ini lebih ke arah hardware. Mungkin saya langsung aja ke yang bagian saya yang sekarang tentang SIT. Ya, jadi apa namanya? Begitu saya di SIT juga begitu saya melihat bahwa ada kesempatan untuk membangun testbed gitu ya. Jadi saya artinya ditawarkan untuk bergabung di salah satu lab gitu ya, namanya FCT Lab, Future Communication Training Lab. Jadi seperti namanya, lab ini mencoba untuk membangun suatu teknologi komunikasi yang baru, khususnya sekarang adalah 5G. Nah, di situ salah satu idenya adalah membuat suatu namanya 5G Private Playground, artinya kalau kita dulu 5G atau telekomunikasi network itu yang hanya boleh deploy kan sebenarnya operator gitu. Tapi dengan teknologi yang sekarang uh, 5G atau 4G itu dapat dibangun oleh siapa saja asalkan mempunyai izin frekuensi saja. Dan kemudian untuk mendeploynya juga tidak susah, hanya membutuhkan beberapa server gitu ya. Kemudian juga ada radio unit yang biasanya kita pakai atau yang dipasang di outdoor gitu ya. Jadi sebenarnya untuk melakukan ini tidak sulit gitu. Nah, kemudian selain dari membangun infrastruktur 5G-nya sendiri, kemudian untuk melakukan testingnya kita juga menggunakan beberapa equipment yang ada. Salah satunya phones, karena nggak semua phones bisa connect ke level 5G. Kemudian termasuk dengan speed, performance dan segala macam kita harus tes. Makanya kita mempunyai berbagai macam 5G smartphone, kemudian kita punya modem, kemudian kita juga punya 5G equipment yang connect ke drone, kemudian kita juga punya 5G equipment yang connect ke robotic arm untuk manufacture. Oke, kemudian selama di SIT saya juga tetap meneruskan dengan ide yang saya kumpulkan tadi. Kita harus berkolaborasi, ketemu atau discuss. Jadi kalau misalnya siapa saja yang ingin berkolaborasi atau berdiskusi dengan saya, silakan saja bisa kontak saya, kemudian menyampaikan tujuannya mau ketemu di sini atau mau kunjung ke SIT, silakan. Tapi yang paling penting adalah kalau ingin melakukan kolaborasi, tujuannya harus jelas. Artinya jelas itu harus mempunyai salah satu target ya. Jadi nggak cuma sekedar kunjungan sana sini, tapi tidak menghasilkan sesuatu yang istilahnya yang bermanfaat. Jadi kita harus lebih aktif. Jadi mau bikin paper atau bikin software atau mungkin bikin produk apa aja, yang penting kita mempunyai suatu target yang harus dicapai. Jadi intinya adalah kalau mau mempunyai long term kolaborasi kemudian yang berkelanjutan, ya objektif atau interestnya harus disamakan gitu. Oke, mungkin saya minta waktu 5 menit, sekitar 2 menit lah untuk sekedar promosi tentang SIT sendiri sesuai dengan permintaan Pak Romel ya.
Jadi saya ingin mengenalkan tentang masalah applied learning dan applied research yang sangat apa namanya ditawarkan atau mungkin ditekankan oleh SIT. Jadi kalau kita lihat di Singapura itu kampusnya cuma ada 6. Ini di sini ada 5. Satu lagi mungkin belum masuk di sini ada namanya SUSS. Jadi ada NUS, NTU, SUTD, SMU, SIT, kemudian ada juga SUSS. Dan kalau lihat dari posisi bisa dilihat kan, jadi kalau di NUS di selatan, Nanyang di barat, SUTD di timur, kemudian SIT di utara, SMU di tengah-tengah. Gitu. Jadi pembagiannya sudah kelihatan gitu. Nah sekarang terus terang kita tidak SIT tidak akan mencoba bertarung dengan NUS dan NTU itu karena mereka sudah sangat terkenal ya, atau mungkin bahkan dengan SMU atau SUDD. Jadi kita harus mencari sesuatu yang berbeda gitu. Nah, uh, untuk itu SIT coba memanfaatkan keunggulan di sisi lokasi. Jadi Punggol ini lokasi yang baru, yang zaman dulu orang tidak pernah lihat. Jadi posisinya sangat di terpencil di utara utara timur gitu ya. Kalau misalnya bisa berenang aja udah nyampe Malaysia itu, udah sampai Johor Bahru Malaysia. Gitu. Jadi karena posisinya ini masih kondisinya masih baru, semuanya masih bisa didesain dengan dengan gampang gitu ya. Akhirnya uh, uh, pemerintah Singapura dengan beberapa industri partner dan kemudian dengan pemerintah bikin suatu ide bahwa Punggol ini akan dijadikan sebagai Punggol Digital District. Jadi uh, kalau boleh dibilang pengen dijadikan kota digital. Jadi kampus kita itu di tengah-tengah Punggol Digital District yang direncanakan oleh pemerintah Singapura menjadi percontohan untuk komunitas digital di Singapura. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu visinya dari SIT adalah untuk menjadi university untuk industri. Jadi, seperti saya bilang tadi, kita tidak akan mencoba untuk bersaing dengan NUS dan NTU karena memang mereka sudah sangat terkenal, terutama untuk research di istilahnya di underlying research, jadi di research core researchnya sendiri. Kita tidak akan mencoba untuk menyaingi mereka. Jadi kita lebih ke arah applied learning atau applied research yang dibutuhkan oleh industri. Oke, dan salah satu idenya adalah saya coba mengubah kampus itu menjadi lab. Jadi atau yang kita sebut dengan living lab. Jadi di semua kampus itu dipasangin sensor, air sensor, dan diharapkan industri juga kalau misalnya tertarik dia juga bisa naruh sensor mereka, kemudian mendapatkan data, ya, terutama untuk skala yang sangat besar karena sekarang saat ini kita di kampus kita sendiri kita memiliki sekitar 14.000 atau 15.000 mahasiswa dan staf. Jadi kalau dibilang untuk skala untuk mengumpulkan data sudah cukup besar. Jadi intinya adalah bagaimana memanfaatkan keistimewaan dari lokasi dan kesempatan untuk melakukan desain dari awal secara dari nol itu dimanfaatkan untuk bikin ide bahwa kampus SIT dapat dijadikan sebagai lab. Nah, kemudian untuk applied learning sendiri salah satunya adalah kita punya sisi akademi, networking, tapi kita mempunyai sedikit perbedaan, pendekatan yang berbeda. Kalau mungkin sisi akademi yang ditawarkan oleh Cisco sendiri hanya berdasarkan dengan simulator, gitu ya, pakai tracer atau segala macam, kita sedikit berbeda. Jadi kita menggunakan perangkat Cisco beneran.
secara fisik. Kemudian kalau untuk skala lebih besar, kita bikin labnya dengan lab yang lebih rak yang lebih banyak. Jadi sekarang kita punya 42 rak, dan kita di masing-masing rak itu kita punya sekitar 9 atau 10 perangkat Cisco. Kemudian untuk 5G sendiri, jadi oke, ya, lagi loading. Ya, kemudian untuk 5G sendiri, kalau tadi kita bikin private playground-nya itu memerlukan beberapa servers, memerlukan perangkat yang agak besar. Kita bisa kita bisa coba bahwa untuk membangun 5G network sendiri sebenarnya nggak susah, nggak perlu perangkat besar. Kita bisa menggunakan mini PC dengan USRP kit. Jadi tidak perlu membangun atau membeli perangkat yang sangat mahal. Sebenarnya untuk bikin 5G sistem itu hanya sangat mudah gitu. Contohnya bahwa bahkan dengan menggunakan telepon biasa pun kita bisa melakukan akses ke 5G Eiffel Twin yang kita pengen sebut bahwa sistem yang kecil ini sebenarnya kita bisa gunakan untuk melakukan attack di 5G network seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan. Kalau misalnya waktunya sudah tidak memungkinkan, mungkin bisa email saya atau mungkin nanti bisa di organisasi kalau misalnya nanti mau ada sesi tersendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aris Kristianto ya. Ini kita tidak hanya diajak keliling dunia ya, dari Qatar ke Singapura ke Korea gitu ya, tapi juga dalam konteks internet network ya. Ternyata Ya, tadi playgroundnya itu sungguh sangat mendunia ya, walaupun masih skala Asia Pasifik, tapi saya pikir udah cukup global lah gitu ya. Eh, dan tadi ujung-ujungnya gitu ya, yang dari besar aja, mini PC juga udah cukup gitu ya. ya, ya, ya. Ya memang begitulah ya, teknologi kita yang semakin hari semakin memudahkan kehidupan Ya. kita. Baik Pak Aris, mungkin saya ingin bertanya dulu nih untuk peserta, ada yang mau bertanya nggak? Mungkin Kak Sabrina atau ini ada Mas Muhib nih. Mas Muhib juga nih alumni Korea, Pak Aris. Oh gitu. Ya, sekarang lagi di KAUS, Oh postdoc gitu di. postdoc di KAUS ya. Jadi Oke, kita oke. ini kebetulan sore ini banyak yang ada kemiripan ya. Maksudnya Pak Aris sempat ke Qatar gitu ya, ke Middle East gitu ya, terus ke Korea gitu ya. Ya, 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 ya. Nah, saya sendiri kebetulan S2-nya di King Saud, di Oke. Saudi ya, kemudian S3-nya di sini. Ya. Nah, Mas Muhib Oke, oke. setelah selesai dari Korea ke KAUS gitu ya. Ya, Jadi, ya, ya, ya. jadi memang ya ini agak-agak banyak irisannya lah gitu ya. Dan tadi cukup menarik Ya, ya. sebenarnya ya ketika kita ada di comfort zone ya. Ya, ya. Eh, Terkadang ketika kita melangkah dari comfort zone, kadang kita suka melihat lagi ke belakang gitu ya. Ya, ya, ya. Kayaknya dulu harusnya nggak keluar deh dari, dari comfort zone. Ya, tapi ya, Ya, ya kadang memang keluar dari comfort zone itu memang harus kita lakukan ya, agar kita memang semakin ya. berkembang dan ya, ya insya Allah tidak apa ya, tidak ada yang perlu kita sesali Pak ya. Ya, betul, betul, betul. Itu yang paling penting ya. Itu Itu yang yang paling paling penting. penting ya. Dan Ya, saya ya. pikir juga ketika kita terus menekuni apa yang kita lakukan gitu ya, masih banyak ternyata yang bisa kita explore ya, Ya, kita gali gitu ya. Yang mungkin juga tidak akan bisa kita lakukan kalau itu tidak kita, maksudnya kalau kita tidak keluar dari comfort zone itu gitu ya. ya, ya. Walaupun nanti kalau kita bicara comfort zone juga itu sangat debatable ya. Kayak, Ya, makanya itu tadi saya bilang ini apa namanya, view-nya ini view saya dari saya aja, karena ada yang bilang mungkin ini menurut dia belum convert, tapi menurut
sebagian orang mungkin sudah comfort Udah dengan itu apa? aja. Ya, sebagaimana saya yang Ya, sudah mungkin tadi 14 tahun di sini gitu ya. Mungkin oh ini udah comfort zone ya, gitu ya. Padahal kalau kita mau jujur gitu ya, comfort dari mana gitu ya. Ya ya, begitulah ya, hidup ya. ya. Ya, jadi salah satu apa ini menurut saya lagi ya. Jadi yang menurut saya yang saya saya rasakan ya. Jadi setelah bekerja atau bekerja dan belajar dengan profesor yang benar-benar Korean. Kata saya kalau menurut saya kok perusahaan saya ini Korean style banget lah. Hmm. Jadi pekerja keras, Ya. nggak kenal waktu. Jadi apa namanya dan passion gitu. Jadi bahkan di setiap biasanya kalau kita punya break tuh dia ngajak naik gunung. Hmm. Ya, dan bahkan pada waktu apa namanya naik gunung itu dia bisa bicara tentang riset. Oke. Dan menurut saya itu salah satu yang menurut saya kalau kita nggak punya passion mungkin nggak sampai ke situ sih. Ya, ya. Dengan kondisi yang semua kelelahan dan segala macam dia bisa menjelaskan sesuatu yang mungkin bagi sebagian mahasiswa ini ngapain sih gitu. Jadi menurut saya sih begitu. Dan menariknya lagi yang saya rasakan adalah eh, saya merasanya kalau survive di Korea seharusnya di mana aja survive gitu. Survive ya. Amin, amin. Amin, amin. Mau pindah kemana aja seharusnya nggak ada masalah ya. Gitu Iya, aja sih. betul betul. Saya waktu itu sempat ini sih Pak, sempat bercanda ya. Sempat bercanda kayak Hmm. saya mau ngelamar kemana gitu ya. Maksudnya Ya, mau ya, dia mau postdoc atau mau lanjut studi gitu ya. Terus saya bilang jangan lupa untuk tuliskan bahwa ya, kamu ya, tuh lulusan Korea gitu. Emphasize part itu gitu. Ngapain katanya? Ya ya, orang ya. udah paham gitu. Korea, Korea itu punya unique selling point lah gitu ya. Benar, 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 benar. Gitu. Iya gitu. Baik, Itu yang sepertinya maksudnya nggak semua orang nggak semua orang bisa gitu. Ya, ya betul Pak. Dan sebaliknya juga, jadi buat orang-orang yang memang struggling di sini gitu ya, ya kita juga menyarankan ya eh, ya, apa namanya tidak menyelesaikan itu juga bukan sesuatu yang apa ya, bukan suatu pilihan yang buruk gitu ya, karena memang mungkin belum pas aja ya, gitu, ya. atau mungkin juga eh, ya Hmm. kebetulan aja kita mungkin kondisinya lagi kurang fit gitu ya, kurang pas lah gitu ya, jadi oke gitu, itu oke. Ya, ya, Baik, sepertinya Pak ya, Aris ya, belum ada yang mau bertanya, tapi nanti akan kita share ya. apa infonya ya. Tadi kalau mau bertanya tentang Boleh, SIT boleh. juga gitu ya. Ya. Tadi yang saya Hmm. sampaikan Pak ya, ketika udah mulai kan akhirnya nggak kerasa udah mau 1 jam gitu ya. Ya, benar. Eh, Ya, dan mungkin juga tadi terkait dengan informasi SIT ya. Mungkin jika nanti ya, ada yang ya, ingin bertanya lebih lanjut atau mungkin karena mungkin Singapura kan bebas visa ya Pak ya. Jadi kalau misalkan nanti one day main ke Singapura dan ya. kemudian keingetan, ada Paris gitu ya. Saya pikir juga bisa Pak ya untuk Silakan aja. janjian dulu, maksudnya jangan langsung ketok pintu juga Pak. Saya di Singapura Pak. Silakan, silakan, silakan. Jadi beberapa kampus dari Indonesia juga pernah datang ke sini gitu ya, main, pengen lihat seperti apa. Memang kesannya mereka ngelihat wah ini kampus apa namanya kaya banget gitu. Artinya Hmm. semua beli serba ini. Cuma yang terjadi karena kita merasa bahwa kita harus punya kelebihan dari kampus-kampus yang lain yang apa namanya kita bisa jual gitu. Kalau enggak nanti kita dibandingkan dengan NUS atau NTU memang ya secara apa namanya prestasi memang jauh gitu. Hmm. Jadi memang kita harus punya unique selling point-nya seperti apa. Ya, betul. Ya, unique selling point Ya. ini lagi jadi hot. Iya, iya, karena kalau kalau enggak apa namanya mahasiswa juga nggak ada ke sini Pak. Cuma maksudnya tidak hanya dalam konteks apa ekonomi atau bisnis gitu ya, ternyata dalam konteks Iya, iya, iya. penelitian juga gitu ya. Itu penting ya, Iya, unique selling point ini ya. iya, iya gitu. Ya, Hmm, baik, baik. betul. Ya. Baik, Pak Aris, kami ucapkan Ya, sekali lagi terima kasih, Pak. Ini kebetulan ya, nampaknya belum ada yang bertanya. Jadi sekali lagi ya, akan siap, kita ya. informasikan ya, kalau ada yang mau Hmm. bertanya.